Pemirsa, pekan lalu para wartawan senior seperti Haji Rosian Anwar, Jafar Assegaf, Supeni, SK Trimurti dan wartawan senior tanah air lainnya menyerukan deklarasi wartawan Indonesia Bersatulah Bangsaku di Gedung Dewan Pers Jakarta. Salah satu poin penting dari deklarasi itu adalah menghimbau seluruh wartawan Indonesia agar bersatu dalam menyatakan keprihatinan dan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa dan tanah air yang akhir-akhir ini terlihat memang masih memprihatinkan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Pada kesempatan ini Anda masih bisa mengikuti kuis Oke Cek dan Dicek dengan menjawab pertanyaan kuis periode kali ini. Pada hari apa sajakah tayangan Cek dan Dicek ditayangkan di RCTI? Langsung saja hubungi nomor telepon 0809 100 8080. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Para pendatang baru dalam belantika entertainment tanah air disebut-sebutlah sanggup menggeser para artis senior. Para wartawan senior mendeklarasikan Gerakan Nasional Bersatulah Bangsaku. Artis-artis pun turut mendukung deklarasi itu. Ulfa Dwiyanti mengaku kesal dengan ulah sejumlah oknum yang memakai namanya untuk menjual sejumlah produk. Setelah dikabarkan pernah pacaran dengan Puput Melati, kali ini vokalis Jikustik Pongki menjalin cinta dengan pembawa acara televisi Sofi Navita. Pemirsa, munculnya wajah-wajah baru di dunia sinetron tentunya memberikan penyegaran bagi pemirsa televisi di Indonesia. Namun tidak dipungkiri munculnya artis-artis muda perlahan-lahan menggeser para artis senior yang selama ini telah menduduki posisi sebagai artis papan atas. Lantas bagaimanakah para artis senior menanggapi derasnya arus para artis-artis baru di pesinetronan Indonesia? Pemirsa, baru-baru ini dunia entertainment Indonesia mulai diramaikan sejumlah pendatang baru. Wajah-wajah cantik, tampan dan bertalenta luar biasa hampir bisa dipastikan setiap hari hadir di layar televisi. Mereka yang disebut newcomers atau pendatang baru ini muncul di sejumlah sinetron, iklan, panggung musik, panggung catwalk, dan beberapa lainnya menghiasi cover-cover majalah sebagai model. Kehadiran mereka dalam hasanah entertainment tanah air secara perlahan-lahan memang bisa disebutlah menggeser para artis senior yang dulunya sempat menduduki peringkat artis papan atas. Dengan munculnya sejumlah pendatang baru itu, apakah mereka tidak khawatir dan merasa takut? Apain harus takut gitu loh. Itulah hidup ya. Kita kan nggak selamanya harus di situ gitu loh. Dan saya juga nggak mempusingkan gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga masih ada lah tawaran itu, biarpun satu FTV atau serial miniseri masih ada lah, nggak nganggur banget. Kita harus siap gitu, jangan sampai kita yang mau menahan, kita harus tetap eksis seperti ini, kita harus tetap dikenal sebagai orang nomor satu seperti ini, nggak mungkin gitu. Ini ya nggak perlu dikhawatirkan gitu loh, kalau memang sampai produser tidak melirik lagi gitu ya. Saya sih mencoba melihat dari sudut pandang produsernya aja gitu. Mungkin dia ada tekanan dari stasiun, misalnya stasiun pengen sesuatu yang mudah dijual untuk komersialnya gitu. Maunya dengan para bintang yang remaja yang mungkin mudah dijual gitu. Saya rasa nggak masalah kok. Jika begitu, bagaimana dengan honor mereka? Apakah saat ini mereka mulai membanting harga agar tetap dapat bermain sinetron? Kita nggak harus sampai seperti itu, gila gitu kan. Kalau kita masing-masing punya standar ya. Dan aku untuk secara pribadi kalau misalnya ditawarin misalnya dengan di bawah standar, aku lebih banyak nggak main. Karena apa? Untuk naiknya susah gitu nih, kok kita turun gitu. Mendingan aku nggak main gitu. Rasanya produser yang baik dan yang menghormati pemain juga nggak akan lah ya sekasar itu gitu, artinya se-ekstrim itu gitu dalam membicarakan kompensasi. Iya, kalau soal bayaran itu sesuatu yang pribadi ya, itu menyangkut urusan antara saya dan produser. Kita juga jangan nyusahin produser, kita juga tentunya minta honor jangan yang di atas langit gitu, jangan mentang-mentang wah ini sekarang yang lebih muda dari saya udah lebih tinggi dari saya, atau misalnya nggak bisa dong saya harus lebih tinggi ya. Hal-hal seperti itu kita harus menyadari bahwa memang mungkin pamornya udah hilang gitu, jadi ya udah. Apakah mereka mempunyai strategi lain agar tetap dapat bertahan di tengah derasnya arus pendatang baru? Itu semua tergantung pada kitanya sendiri kok gitu, pada
kemauan kita untuk juga jaga image, ya kan, pendirian kita untuk tetap disiplin dalam pekerjaan kita gitu. Kita tetap bisa down to earth ya, tetap menginjak tanah terus, bertahan. Satu yang image yang harus dijaga yang Lama bilang tadi, terus kedekatan kita dengan wartawan tuh kan harus gitu ya, biar gimana juga, karena dia adalah satu-satunya promosi kita gitu loh. Jadi kalau bisa sih gue kegiatan apa dilaporin sama wartawan, jadi kan terus gitu kan, eksis gitu kan. Agnes Monica, Leoni, Roger Danuarta, dan Jonathan Frizi adalah sebagian pendatang baru yang memiliki talenta luar biasa. Terhadap pemunculan mereka ini, bagaimana menurut para artis senior? Kayaknya wajar-wajar aja, kayaknya emang di mana-mana dunia berputar gitu loh, tetap aja ada ada naik turunnya, up and down itu pasti ada gitu. Saya merasakan itu sebuah regenerasi ya, antara perubahan antara yang senior menjadi junior gitu loh. Dan kita memang harus menerima itu. Itu sesuatu yang positif ya, sesuatu yang baik kalau misalnya memang sekarang sudah generasi yang baru yang sudah bisa mencari pengalaman yang lebih segala macam. Itu bukan hal yang negatif. Memang itu sesuatu yang sudah pasti akan terjadi gitu. Jadi kita juga tidak bisa mempause waktu gitu. Jadi waktunya kita berhentiin di sini, udah pokoknya saya mau begini terus, saya mau number one terus, nggak boleh diganti orang lain, itu nggak masuk akal gitu. Tapi kalau saya lihat trennya anak muda ini paling sekitar 2 tahun udah akan balik ke tren yang sebelumnya. Pemirsa, Jumat pekan lalu sejumlah wartawan senior mendeklarasikan Gerakan Nasional Bersatulah Bangsaku di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Acara ini mendapat perhatian sejumlah tokoh penting dan para artis Indonesia. Pemirsa, pekan lalu para wartawan senior seperti Haji Rosian Anwar, Jafar Asegaf, Supeni, SK Trimurti, dan wartawan senior tanah air lainnya menyerukan deklarasi wartawan Indonesia Bersatulah Bangsaku di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Salah satu poin penting dari deklarasi itu adalah menghimbau seluruh wartawan Indonesia agar bersatu dalam menyatakan keprihatinan dan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa dan tanah air yang akhir-akhir ini terlihat memang masih memprihatinkan. Hadir juga di acara itu mantan Panglima TNI Wiranto, praktisi hukum Adnan Buyung Nasution, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Dengan diserukannya deklarasi ini, kira-kira langkah konkret apa yang harus dikerjakan wartawan Indonesia? Sini wartawan harus membantu melalui pemberitaan, melalui tulisan, dan dengan tidak jemu-jemunya mengingatkan ini perlu dibenahi. Jadi deklarasi wartawan ini memang maksudnya supaya bersatulah bangsaku, itu penting supaya jangan kita terpecah belah. Tapi sebagai langkah pertama menurut saya pribadi yang perlu diprioritaskan ialah menciptakan suasana senasib sepenanggungan. Nah, inilah sekarang yang saya harapkan PWI sebagai pejuang pena melalui media massa, media komunikasi mampu mengembangkan ya ide ini menjadi gerakan nasional. Saya menganggap ini tepat sekali waktunya, timely ya, very timely ya. Dan mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua ya bahwa memang nggak bisa kita mau berjuang sendiri. Saya menghimbau agar rekan-rekan wartawan muda memang harus mempunyai suatu kepedulian terhadap masalah ini ya, sehingga ya kita tahu lah pemberitaan itu kan memang pemberitaan untuk memberikan informasi ke rakyat ya, tapi kalau pemberitaan itu kelihatannya justru menimbulkan suatu suasana yang membuat kita pecah ya, tentunya perlu kita pikirkan beberapa kali lah untuk kita muat ya, dengan ataupun pemuatannya dengan cara-cara yang lebih baik ya. Deklarasi wartawan Indonesia ini ternyata mendapat perhatian serius dari kalangan artis. Kita harus support lah ya. Dari kita sebagai selebriti, saya adalah produser. Mungkin udah nggak zamannya lagi kita gontok-gontok, udah terlalu lama gitu. Negara-negara lain yang sempat terpuruk zaman Chris Mon seperti Thailand, Korea malah sekarang udah bisa jadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Jadi kita
kita kok jalan di tempat gitu ya. Semoga ini mendapatkan dukungan semua. Kita pengen banget kok Indonesia itu bersatu gitu ya, tidak ada apa-apa lagi. Aku rasa itu baik sekali gitu. Memang kita sekarang ini kan memang masing-masing udah terpecah belah, masing-masing merasa visi dia yang betul gitu. Memang benar kita mesti menyamakan visi kita untuk membuat Indonesia